ada luka yang memang tidak boleh kena air. Lahadun Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu utai kang nomor telu iku ariddatu murtad. Wahia utawi murtad iku qat'ul islami megot Islam. Wa idam iku qat'ul islami megot Islam. Jadi perkara yang membatalkan tayamum kemarin itu ada 3. Satu, setiap apa saja yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Yang nomor 2 kemarin itu melihat air, ya, melihat air di selain ketika sholat, ya, itu juga membatalkan tayamum. Yang nomor 3 yaitu murtad, na'udzubillah min dzalik. Jadi murtad itu keluar dari agama Islam, itu juga membatalkan tayamum. Jadi kalau ada orang selesai bertayamum kok na'udzubillah murtad, maka tayamumnya batal, ya. Wa idzam tana'a lan tekalane dadi kecegah syar'an ing dalem cara syarak apa istiqmalul ma'i gunakaken banyu fi udwin ing dalam anggota. Fa illam yakun mongko lamun ora ana iku alaihi ngatasé anggota apa satirun aling-aling utawi satir, wajib mongko wajib alaihi ing ngatasé wong utawa alaihi ing ngatasé wong apa at-tayammum tayammum. Wajib mongko wajib alaihi ing atase al-adu ing atase anggota apa at-tayammum tayammum wa ghuslu sahihi lan baso anggota kang waras. Wala tartibalan ora ana tartib iku maujud bainahuma ing dalem antarane tayammum lan ghuslu sahih lil junubi kaduwe wong junub. Amal muhdisu anapun utai wong kang anduweni hadas iku fa innama ya tayammamu mongko angin pastine tayamum sapa muhdis waqta dukhuli ghuslihi udwi ing dalem waktu mlebune mbasuh anggota al-alili kang lara utawa kang penyakiten. Jadi jika menurut syarak, ya, tidak boleh menggunakan air pada anggotanya, maka kalau memang di anggotanya itu tidak ada satir atau perban, maka wajib tayamum dan membasuh anggota yang sehat. Antara tayamum dan membasuh anggota yang sehat itu tidak ada tartib bagi orang yang junub. Sedangkan kalau memang orangnya itu orang punya hadas kecil, maka tayamumnya itu ketika masuk pada waktu membasuh anggota yang sakit. Jadi kayak gini, seperti yang kemarin saya terangkan itu. Jadi kalau ada orang, ya, kalau ada orang berwudu, ya, di anggota wudhunya itu, ya, ada luka yang memang tidak boleh kena air dengan sendirinya, itu menurut orang yang ahlinya, dalam hal ini adalah dokter, ya. Menurut dokter, luka yang ada di anggota itu tidak boleh terkena air, ya.
bagaimana cara wudhunya? Kalau memang di lukanya itu tidak ada perbannya, ya pokok luka gitu saja, maka wajib dibasuh yang sehat-sehat saja, yang waras-waras itu tidak basuh. Anggota yang tidak ada penyakitnya itu yang dibasuh, yang tidak sakit itu yang dibasuh. Terus kemudian tayamum, ya. Lu kapan tayamumnya itu? Kalau memang orangnya itu kalau memang untuk mandi, ya, mandi besar, maka tayamumnya tidak ada urutan tayamum dulu nggak apa-apa, mandi dulu ya nggak apa-apa. Tapi kalau orangnya itu untuk wudhu, tidak untuk mandi, ya, wudhu, ternyata di anggota wudhunya itu salah satunya ada yang tidak boleh terkena air, maka tayamumnya ketika membasuh anggota yang pada urutannya itu. Seperti kemarin yang saya contohkan, ada orang di tangannya ada lukanya tapi tidak diperban, ya. Kata dokter tidak boleh terkena air, kalau terkena air bahaya, lama sembuhnya atau nanti justru malah berakibat fatal atau anggotanya tidak berfungsi lagi. Maka ya apa? Ya wudhunya seperti wudhu biasa, wudhu membasuh muka ya dengan niat seperti biasanya. Kemudian setelah muka, setelah wajah, tangan, ya. Nah, ketika membasuh tangan itu, oleh karena di tangannya itu ada lukanya, maka harus tayamum. Nah, yang mana yang didahulukan? Apa tangannya itu, apa yang waras itu yang didahulukan atau tayamum dulu? Masalah itu terserah. Tangan yang waras itu dibasuh dulu boleh atau tayamum dulu boleh. Prakteknya seperti ini. Ada orang, katakanlah di tangannya ada luka, maka mau mengambil wudhu harus siap-siap debu dulu. Ya, dikumpulkan debu, entah di mana, di sampingnya atau di mana. Karena apa? Wudhu dulu, ya, wudhu. Setelah wudhu, mari membasuh muka, kemudian tangannya yang dibasuh. Loh, yang ada lukanya ini tidak dikenakan air karena nggak boleh kena air, katanya dokter. Ya sudah, ini istilah wong Jawa dinga, ya, dinga. Sudah. Loh, kalau kita lanjutkan wudhu terus ya nggak sah, ini belum sempurna basuhannya, ada lukanya, kok sudah menginjak anggota yang lain kok segini. Lah ini nggak boleh. Lah apa? Ya mandek di tangan dulu, mandek di tangan, tayamum, ya, tayamum dulu, ya. Jadi waktu mari basuh, sudah membasuh muka, waktunya tangan, boleh tayamum dulu, boleh membasuh yang waras dulu. Kalau membasuh yang waras dulu begini, berarti wudhu, ya, sudah, kemudian tangannya dibasuh sampai siku. Yang ini tidak dibasuh karena tidak boleh terkena air, sudah. Kemudian itu ya kita tayamum. Lah ya apa? Kan basah sudah, wajah basah, tangan basah, ya kita andui, kita keringkan dulu. Nah, setelah kering baru kita ngambil debu, tayamum. Seperti kemarin itu gini, ini begini, nah ini juga begini. Ya sudah selesai. Kemudian kita melanjutkan wudhunya. Setelah tangan apa? Tangan ini sudah sempurna. Karena apa? Ada basuhan, ada tayamuman. Nah itu sudah. Kemudian ini kepala, kemudian kaki, sudah gitu. Itu bagi orang yang ada luka di anggota wudhu dan tidak boleh kena air, ya, maka cara wudhunya seperti itu. Lah nanti ya apa sholatnya? Sholatnya tetap sah dan tidak harus mengkodok lagi. Jadi
cukup sholatnya sudah, nggak usah mengkodok lagi. Sudah. Kalau memang itu kalau memang itu mandi, orang punya hadas besar, junub, ya, ada lukanya di mana? Ya di mana saja, ya. Lukanya di mana saja, karena mandi itu ya sekujur tubuh. Lukanya di punggung atau di mana, ya tetap tayamum sama mandi, ya. Lu kapan tayamumnya terserah. Tayamum dulu boleh, mandi dulu boleh. Karena apa? Mandi itu nggak ada yang harus didahulukan. Makanya ketika membasuh ini ya tayamum dulu enggak. Lu kalau wudhu tadi, oleh karena harus ada urutan, tayamumnya sesuai urutannya wudhu. Saatnya anggota mana yang terkena luka itu yang akan dibasuh ketika wudhu, yaitu kita tayamum. Lu kalau mandi enggak, kita junub atau punya hadas besar, mau mandi kok ada luka yang tidak boleh terkena air. Ya apa ini? Ya tetap kita mandi biasa. Lu lukanya itu katanya tadi itu diengah, nggak dikena air, ya. Loh, kalau setelah itu kita sudah selesai, ya nggak sah mandinya, karena ada sebagian anggota badan yang tidak terkena air. Padahal wudhu itu, mandi itu harus merata semua airnya. Lah ini kan nggak sah. Atau di mana saja kalau mandi itu, ya. Lah ya apa? Ya maka kita tayamum. Lah tayamumnya bagaimana? Ya seperti tayamum tadi itu, wajah dan tangan itu. Lah kalau kita mau wudhu, kok ada luka? Lukanya tidak boleh terkena air. Di mana lukanya? Nun sewu, di kentol atau di pupus ini. Ya nggak ada hubungannya dengan wudhu. Ya nggak usah tayamum, karena wudhu nggak ada masuk kentol, itu nggak ada, ya. Nggak ada. Ya. Loh kalau mandi ada, karena sekujur tubuh. Jadi sekali lagi, kalau ada orang wudhu, kok di anggota wudhunya itu salah satunya ada lukanya yang tidak boleh terkena air dan tidak diperban, maka cara wudhunya seperti wudhu biasa, seperti wudhunya orang biasa. Ketika sampai pada luka yang tidak diperban tadi itu, yang tidak boleh kena air, kita tayamum. Kalau tadi contohnya di tangan, jadi ya apa kalau di tangan? Ya wudhu dulu muka dengan niat seperti biasa, kemudian setelah muka, setelah wajah, urutannya wudhu itu tangan. Jadi udah tangan dibasuh. Yang sehat-sehat saja dibasuh, yang luka tidak dibasuh. Nah ini apa ini? Nah setelah tangan, jangan beranjak ke yang berikutnya, jangan ke kepala. Nah ya apa? Tayamum dulu. Yang sudah basah ini kita keringkan dulu, kemudian kita tayamum. Tayamum, anggota tayamum seperti kemarin itu wajah dan kedua tangan. Sudah ya begini tangan. Sudah. Setelah ini kita lanjutkan urutan wudhunya mana tadi, itu. Nah itu. Nah setelah tangan ya sudah kepala. Kalau memang kesunatan ya telinga. Terus kaki. Itu kalau wudhu dan lukanya ada di anggota wudhu memang. Walaupun wudhu ada luka yang tidak boleh terkena air, kata dokter bahaya kalau terkena air, tidak diperban, tapi bukan di anggota wudhu, ya nggak masalah, aman, nggak usah pakai tayamum, wudhunya sudah beres, mulus lolos semua. Loh kalau mandi di mana saja lukanya, ya harus tayamum. Ya, mandi kan sekujur tubuh, ya. Orang junub wajib mandi. Loh, bagaimana kalau ada luka yang tidak boleh terkena air tapi tidak diperban? Ya apa? Ya harus tayamum. Di mana saja lukanya. Di luar loh ya, kecuali kalau lukanya di dalam mulut, sariawan, ya nggak usah, kalau karena di dalam ini tidak wajib dibasuh ketika mandi. Luka di luar maksudnya. Jadi ada orang punya hadas besar junub ya, di kepalanya kayak gini belakang ya, kok ada luka.
yang tidak boleh terkena air. Ya apa mandinya? Ya mandi biasa. Lukanya tidak dikenakan air. Ya apa sebagai ganti? Ya tayamum. Ya sudah gitu. Kemudian sholatnya, ya sholat seperti biasa. Dan nanti tidak wajib mengqodoi sholatnya. Tuh. Jelas itu ya. Jelas.